Yuk. Siap gerak. Dari jam depan gerak. Gerak. Sudah? Tutup pintunya dulu. Kita doa dulu. Siap. Sudah kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo, sudah siap belajar belum? Sudah. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dilihat kawannya. Ferry, Adiansyah, Hari, 3 ya tidak datang? Ya. Oke, tapi banyak ya kursi kosongnya 1, 2, 3, 4. Masih ada yang terlambat? Oke, kita tunggu saja nanti mereka tinggal mengikuti ya. Hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Masih tetap sehat? Masih tetap semangat ya? Oke, nah sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu dulu, lagu wajib nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, silakan berdiri dulu. Mari kita Pemuda
kalian lagi untuk merapikan baju. Lain kali bajunya dimasukin, biar rapi ya. Oke, di pertemuan minggu lalu nih kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh iya, nah Ika silakan. Kita belajar tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dikelompok menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Oke, di minggu lalu kita belajar tentang peran lembaga hukum yaitu kejaksaan. Sudah paham semua kejaksaan, lembaga kejaksaan? Kalau misal belum paham, kita tanya jawab dulu. Sudah paham? Sudah. Nah, seperti janji ibu nih di minggu lalu ibu ada jelaskan ya. Minggu ini kita akan belajar tentang peran lembaga hukum yaitu hakim. Nah, ada yang tahu tidak hakim itu apa sih, Nak? Ada yang tahu hakim? Hakim apa hakim? Orang apa? Orang yang mengadili. Hakim orang yang mengadili. Setelah itu apa lagi? Apa? Gimana, Suryani? Pejabat Pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Siapa yang diadili? Masyarakat yang gimana yang diadili? Pelaku kejahatan. Nah, misal ibu punya cerita nih, seseorang ini maling ayam, terus dia kemarin kita sudah belajar kepolisian ya. Dia dibawa dulu nih ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi disidik segala macam, terus dia dibawa ke pengadilan, dilakukan penyidikan oleh jaksa. Setelah jaksa yang mengadili nanti siapa? Hakim. Berarti hakim itu dia akan mengadili seseorang ini benar atau salah. Itu adalah salah satu contoh dari tugasnya hakim. Nanti kita akan bahas lebih jauh di materi pada hari ini tentang kehakiman. Oke, Ibu sebutkan manfaatnya dulu ya. Manfaat kalian belajar hari ini agar kalian mengerti apa saja tugas, wewenang, fungsi dan perannya hakim ya. Nah, selain itu kompetensi dasarnya yang ingin dicapai adalah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, tujuannya setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan model pembelajaran, Ibu memakai pada hari ini yaitu model pembelajaran picture and picture, yaitu gambar. Nanti Ibu meminta kalian, Ibu berikan gambar, nanti kalian silakan susun sesuai dengan perintah atau petunjuk yang Ibu telah berikan. Kalau kemarin kita bermain game, sekarang juga kita bermain game, tapi gamenya adalah mengurutkan gambar. Nah, selain tadi dengan metode picture dan picture, kita juga pakai metode diskusi, ceramah, dan juga tanya jawab. Nah, nanti diharapkan kalian itu dapat menguraikan peran hakim, ya. Mengerti? Oke.
sudah pernah ada yang ikut sidang belum? Misal sidang, ibu kasih contoh sidang tilang. Ada yang sudah pernah? Pernah ditilang? Ditilang pernah. Tapi ikut sidang pengadilan? Belum pernah. Jadi damai di tempat. Gimana tuh damai di tempat? Berarti menyuap ya? Jangan langsung kalian ikut KKN tuh. Iya nggak? Nah, nggak boleh lagi ya seperti itu. Jadi kalau misal kalian ditilang, sekarang kan sudah menerapkan ETLE, elektronik tilang, ya. Jadi dia tilangnya secara elektronik. Itu sudah diberlakukan di Pangkal Pinang. Nih ibu ya yang rumah di Pangkal Pinang ya. Jadi kalau kalian ke Pangkal Pinang, ketika kalian ketemu lampu merah, contohnya ibu kasih contoh di lampu merah perempatan Ramayana, itu sudah ada ETLE, elektronik tilang. Ketika kalian lewat, misalnya plat nomor kendaraan kalian mati pajaknya, atau kalian pakai knalpot yang suaranya brong itu, nah knalpot yang suaranya besar, itu polisi sudah tidak melakukan penilangan secara manual di kertas. Kalian tidak damai di tempat, tapi nanti dari plat nomor kendaraan kalian itu dikirim surat ke alamat rumah. Jadi nanti kalian tinggal membayarkan ke bank. Ngerti ya, paham ya? Jadi sampai sini tidak ada lagi tilang yang sidang di tempat, tapi sidangnya tetap harus di pengadilan. Oke? Gak ada lagi jadi yang kita saling sogok menyogok suap menyuap ya. Paham ya nak ya? Nih ibu ngajarin kalian dari sekarang loh, biar nanti tidak terbawa sampai masa yang akan datang. Sudah pada menyiapin semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang berarti kalian termasuk melanggar juga nih anak-anak. Ke sekolah pakai helm? Pakai ya, karena helm itu keselamatan. Nah, ini hakim. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan? Ya. Silakan, ada yang bisa bantu ibu membacakan? Oke, Mary silakan. Hakim perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sebenarnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok: hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Tiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Oke, nah ini ada kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Mahkamah Agung membawahi badan peradilan. Itu ada 4. Yang pertama ada peradilan tata usaha negara, peradilan umum, terus peradilan Mahkamah Agung, dan peradilan apa? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi itu ada 4 menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 ya. Ingat ada 4. Ini nanti akan berkaitan dengan materi saat nanti. Oke, silakan dicatat dulu. Silakan dicatat dulu di buku catatan. Nanti slide-nya ibu bagi di grup WA.
Sedang melakukan penyidikan, bukan menginterogasi. Ya, sedang menyidik, dia sedang melakukan penyidikan. Nah, pada kesempatan kali ini ibu punya sebuah video. Videonya tentang hakim sedang apa? Sedang lagi nih, sedang melakukan wawancara kepada para saksi-saksi untuk dia melihat mana yang benar, mana yang salah dari sebuah kasus. Masih lanjutan dari kasusnya Ferdi Sambo, yaitu seseorang yang berprofesi sebagai supir ambulan yang lagi trending nih di TikTok. Sudah pernah lihat belum sekilas cuplikannya? Sudah ya? Nah, mari kita simak. Silakan disimak. Anda kembali beri news Kompas TV. Saudara, sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan. Di hadapan majelis hakim, sopir ambulans itu menceritakan awal mula dirinya menuju lokasi rumah Ferdi Sambo dan lihat jenazah tergeletak dan wajah tertutup oleh masker hitam. Lalu
Nah, sudah ya? Sudah. Kalian sudah mengamati video, sudah menonton video. Adi Dwi, apa ya? Sebentar nak. Ya nak ya. Nah, sudah diamati videonya? Sudah dilihat? Sudah. Apa sih yang pertama kali ada di gambaran kalian? Gambaran anak-anakku? Ambulan yang menjadi saksi. Supir ambulan yang menjadi saksi. Yang sebelah sana? Hakimnya. Nah, hakim ini memberikan pertanyaan atau tidak? Iya. Itu berarti adalah tugas-tugas oleh hakim. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan yang bagaimana? Kepada saksi. Pertanyaannya mengenai apa? Mengenai kasus. Karena hakim itu akan mengumpulkan dulu nih bukti-buktinya, keterangan-keterangan dari pihak saksinya, ya, untuk akan dia ambil keputusan di kemudian hari nanti apakah benar terbukti bersalah atau tidak. Nah, ada yang bisa menanggapi lagi dari kasus ini? Siapa? Oh iya, Ariel, silakan. Dari sini adalah seorang hakim yang menginterogasi dan memeriksa seorang supir ambulan yang membawa jenazah Brigadir Yosua dan mengadili perkara tentang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Iya, dari kesimpulan dari Ariel tadi, tanggapan dari Ariel yaitu adalah hakim ini melakukan meminta keterangan dari saksi terkait dengan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Karena posisinya supir ambulan ini dia yang membawa jenazah Brigadir Yosua. Ada lagi yang mau menanggapi? Kira-kira dari kasus ini? Oh iya, silakan. Ini duduknya samping-sampingnya saling menanggapi ini. Yang hakim menanyai saksi karena saksi supir ambulan yang membawa jenazah Brigadir Yosua menuju rumah sakit untuk otopsi. Oke, jadi menurut Yaya tadi bahwa hakim meminta keterangan dari saksi yaitu supir ambulan yang membawa jenazah Brigadir Yosua untuk ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Benar ya? Berarti secara singkat nih kalian sudah mulai terbuka belum pikirannya? Oh ini loh ternyata hakim ini di pengadilan seperti ini, meminta keterangan saksi ini seperti ini. Iya sudah mulai agak terbuka belum nak? Sudah ya? Sudah agak cerah-cerah dikit, ya kan? Oke, kita lanjut. Ada kembali pergi Yosua, saudara singkat. Nah, ibu mau membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sudah ibu bagi, ya sudah ibu bagi dari rumah tadi memakai wheels. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu bacakan ya. Kelompok 1 ada Nelly, Raffi, Vera, Siti Fatima, Tika. Kelompok 2 ada Nila, Ariel, Ferry, Dwi, Husnul. Kelompok 3 ada Siti Rahma, Teres, Aini dan Irfan. Kelompok 4 Fendi, Wulan, Eri, Yaya dan Renata. Silakan bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bergabung.
Kuat iman ya. Kuat iman ya. Ibu punya sebuah modul nih. Ini modul nanti bekal kelompok kalian untuk mencari apa? Mencari jawaban ya. Ibu berikan ya. Kan sudah mendahului kelompoknya masing-masing. Ibu punya hadiah, tapi kalau biasanya kita kerjakannya di kelompok, ibu minta kalian kerjakannya secara individu. Oke. Nah, di sini nanti ibu jelaskan, ibu bagi dulu. Dibagi ke orang masing. Sudah dapat LKPD masing-masing? Sudah ya? Ibu jelaskan ya. Ya. Nah, silakan ditulis dulu namamu, namanya, kelas kalian, kelas anak. Ini saya. Jangan lupa nama, kelas. Silakan ditulis terlebih dahulu. Gimana? Kurang ya? Belum kurangin belum? Sini nak. Tadi katanya udah apa? Ya ditulis nama, kelas, sekolah. Jangan sampai tidak ditulis ya, nanti ibu nilainya bingung nih namanya siapa. Ya Bu. Oke, sudah ya. Nah, di sini dibuka halaman selanjutnya. Ada hubungkan gambar di bawah ini sesuai dengan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di gambar yang pertama ada tugas hakim. Nah, misal nih, kalau tugas hakim itu apa? Hakim berwenang menentukan hukum. Kalian tarik garis ya. Nah, terus tuh peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Misal tidak akan selesai. Kalian tarik lagi gambarnya ya. Itu sudah ada gambar dan di sebelahnya ada jawabannya. Silakan dihubungkan dulu. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Tadi kan sudah ibu jelaskan.
Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti semua ya? Iya. Nah ini ada yang butuhan? Strapless. Iya. Semua lah. Enggak, dari tugas hakimnya saja. Enggak, tugas hakim. Misal nih, ini kan di di PT UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tugas hakim di PT UN ini ngapain? Apa sih yang dilakukan oleh hakim di PT UN? Terus di Mahkamah Agung, apa sih tugasnya hakim di dalam Mahkamah Agung di dalam ini kan pengadilan militer. Pastikan ini kan beda-beda nih tugas hakimnya. Nah itu yang ditulis ya. Oke, silakan Siti. Kalau sih ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Jelas? Jelas? Oke. Kelompok 4 ada yang mau ditanya? Sudah jelas belum? Jelas? Oke, sama fungsinya ya Bu? Iya, tugasnya. Kan misal nih, ini apa? Hakim pada Mahkamah Agung nih. Apa sih tugasnya? Dia ngapain sih di Mahkamah Agung itu? Karena kan penanganan kasus pada setiap pengadilan ini beda-beda. Jadi tugas hakim pada setiap pengadilan juga berbeda. Nah, ini kelompok kuat ini. Sudah ngerti belum? Dari sini, terserah. Jadi kalian yang mau dibahas dulu hakim dari mana? Misal, kasih contoh ya. Dari hakim pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Nih, apa sih tugasnya? Apa sih fungsinya? Terus ini di pengadilan umum. Hakim ini di pengadilan umum itu ngapain? Ya. Terus di pengadilan militer. Ngapain pengadilan militer itu? Terus di PT UN, Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ngapain hakim itu di situ? Apa sih kasusnya yang ditangani? Kan beda nih. Orangnya juga beda. Di sini dia seragam, di sini dia seragamnya orange. Apa yang dilakukannya? Silakan ya, ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya. Oke. Jangan di sini. Ada pakai di sini. Oh, cemai kan. Kan ini tuh di luar. Ini udah umur militer diri. Apa ini? Ya ada atau petang. Adi, suara ya. Saya kerja kelompok. Bukan gitu mas, tugas hakim pada tugas hakim di pengadilan apa itu? Tugas hakim pengadilan Ayo mau keluar.
tugas dan fungsi hakim pada pengadilan umum. Tugas dan fungsi hakim pada pengadilan umum. Tiap hari nyari tentang tugas dan fungsi hakim di bawah pengadilan Mahkamah Agung. Yang khusus tugas dan fungsi hakim di bawah pengadilan tata usaha negara. Jadi dibagi. Mana tadi? Apa ini? Fungsi hakim pada coba dicari dulu tadi salah satu ini. Kelompok sini ada yang mau ditanya? Ada. Jadi Rafif nyari tentang apa? Ini apa? Tata usaha negara. Oke, coba di searching. Hakim pada peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara. Nelly? Yang mana? Di bawah. Aku jadi yang mana coba? Sandy dapat apa nak? Pengadilan militer. Pengadilan militer. Digunting aja kalau enggak langsung ditempel. Sudah dicari? Yaya tentang apa? Itu apa sih paling sama? Tata usaha. Tata usaha negara. Ada yang ditanyakan? Aman. Apa? Oke. Gimana? Gimana? Apa ini? Jadi kita nilai jelasnya mana? Nah, Suryani silakan didiskusikan di kelompok nih 1, 2, 3, 4 kita ada 4 nggak apa-apa semuanya. Jadi misal Irfan dia di bawah Mahkamah Agung, peradilan bawah Mahkamah Agung tugasnya apa? Terus di pengadilan militer ini tugasnya apa? Ini ada pengadilan tata usaha negara tugasnya apa? Terus yang di bawah pengadilan umum tugasnya apa? Nah, kalian berdua silakan dicari. Ini militer. Ini tulis judul zona. Ini pengadilan militer. Ini yang tadi tata usaha negara itu yang tata usaha negara. Dari sana cuy, dari sana cuy. Itulah pengadilan umum, peradilan umum. Sini. Pengadilan militer.
Jadi Ibu Wils dari sini. Adi ke sini nak. Nah, ini Ibu Wils ya. Kelompok yang maju duluan ya. Bentar, Ibu Wils yang lagi muter. Sebentar. Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, Ibu langsung 2 kali ya. Terus kelompok 3. Oke, kelompok 3. Terus kelompok 2. Yang terakhir berarti kelompok 4. Yuk, maju dulu kelompok 1 silakan. Silakan kelompok 4 maju. Ini di sini nak presentasinya nak. Ditempel di sini. Ya silakan. Yang lain dengarkan kawan yang sedang presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama ada pengadilan Mahkamah Agung. Fungsinya yaitu pertama sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses pengadilan. Kedua ada tugas Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Kedua ada pengadilan umum. Fungsinya yaitu untuk mengadili dan menegakkan keadilan. Selanjutnya tugas pengadilan umum yaitu menerima, memeriksa setiap perkara. Ketiga ada pengadilan militer. Fungsinya memeriksa dan memutus di tingkat 1. Tugasnya menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Keempat ada fungsi tata usaha negara. Pertama melakukan pembinaan pejabat. Tugasnya menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat 1. Jadi kesimpulannya hakim dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara. Yang sesuai dengan tugasnya pertama ada mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Kelompok 3, silakan maju. Udah biarin aja nama. Iya, ditempel. Ya, enggak apa-apa di sebelah sini kan. Bukan gua aja. Let's go. Apa ya? Oke, ini kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang
dikerjakan oleh Irfan. Pertama yaitu ada Mahkamah Agung, tugasnya membina keseragaman jalan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Yang kedua adalah peradilan umum, tugasnya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya. Yang ketiga adalah pengadilan militer, tugas umumnya yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AKP, di mana terdakwanya berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan. Yang keempat, pengadilan tata usaha negara, tugasnya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sekian sesi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada tugas dan fungsi dari pengadilan militer, yaitu tugas dan fungsinya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara. Dan yang ini tugas dan fungsi hakim umum. Tugasnya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dan yang ini tugas dan fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang ini peradilan agama di Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Di sini kesimpulannya yaitu di pengadilan militer yaitu memutuskan, di fungsi hakim umum yaitu mengadili, dan fungsi peradilan tata usaha yaitu menerima, dan peradilan keagamaan atau Mahkamah Agung yaitu memeriksa. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4 tadi. Wah. Udah siap ini kayaknya ya. Sebelah bawahnya aja. Bawahnya apa sebelahnya ya? Kita pegang. Oke, ya. Video kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kerja kami yang akan dibacakan oleh Susan. Mahkamah Agung. Yang pertama, tugas mengadili pada tingkat kasasi. Fungsinya sebagai pengadilan negara tertinggi. Yang kedua, pengadilan umum. Tugas menerima, memeriksa, dan setiap perkara yang diajukan. Fungsinya untuk mengadili dan menegakkan keadilan atau umum. Yang ketiga, pengadilan militer. Tugas dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan angkatan bersenjata. Keempat, pengadilan tata usaha negara.
Fungsi meriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Oke. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Sudah ya? Jadi ya. Nah ya, fokus. Halo. Halo. Hai. Aman? Ya. Tadi kalian setiap kelompok sudah presentasi nih. Ini ada hakim pada apa nih? Mahkamah Agung. Yang ini hakim pada pengadilan umum, pada pengadilan militer, dan pada pengadilan tata usaha negara. Sudah tahu ya bedanya apa yang diadili? Sudah tahu ya? Nah, terkait LKPD, silakan dikeluarkan dulu LKPD-nya tadi Bu bagi. Sudah dikerjakan kan? Sudah dihubungkan? Sudah. Bisa bahas ya? Nah, tugas utama hakim. Apa sih tugas utama hakim itu? Berarti kita tarik garis ke sini ya. Terus yang kedua, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa? Oke, hakim berwenang menentukan hukum dan keadilan. Gambar ketiga, hakim ketua. Hakim harus bertindak adil. Apa itu? Hakim harus bertindak adil karena masalah tidak akan selesai jika hakim tidak bertindak adil. Kedudukan hakim. Oke, benar. Nah, sudah tahu semua ya? Sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan kepada Ibu. Ibu nilai. Nah, halo, ada apa sayangku? Masuk dulu. Nah, silakan duduk dulu, Tirta. Sebentar ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang hakim, apa saja tugas hakim, apa saja peran hakim. Hakim ada dibagi menjadi beberapa jenis, ya kan? Ya. Sudah paham? Paham ya. Ada yang bisa nggak menarik kesimpulan? Apa sih jadi dari jam 9 tadi sampai sekarang hampir jam 10 lewat kita belajar tentang apa? Apa sih di bagian mana yang paling anak-anak ibu ini paling disukai? Ada yang bisa? Oh iya, silakan. Kesimpulan dari belajar hari ini yaitu dapat mengetahui tugas, wewenang, dan fungsi dari hakim, yaitu tugas dari pengadilan tata usaha negara, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan, dan banyak lainnya. Dan apa yang disukai dalam belajar hari ini yaitu cara belajarnya cukup menyenangkan dan juga dapat sharing mengenai tugas, wewenang, dan fungsi hakim tersebut. Oke, jadi itu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Suka nggak sama pelajaran hari ini? Suka ya? Berarti minggu depan masih mau lanjut lagi? Bosan? Nggak, lanjut ya minggu depan ya? Oke, nah setelah tadi kesimpulan, Ibu mau berikan kalian satu soal saja. Silakan dikerjakan sebagai soal evaluasi, ya? Silakan ditulis nama. Kerjakan di sekolah lah. Kalian langsung tulis jawabannya. Ibu bacakan soalnya ya, didengar disimak baik-baik ya. Tulis namanya. Nanti ibu nggak tahu lagi namanya siapa.
Sudah? Dengerin baik-baik ya soalnya. Uraikan pengertian hakim. Uraikan pengertian hakim. Silakan dijawab. Uraikan pengertian hakim. Silakan dijawab. Uraikan pengertian hakim. Uraikan pengertian hakim. Sudah? Lanjut soal 2 ya. Klasifikasikan jenis hakim berdasarkan lembaga peradilannya yang tadi kita bahas di depan. Iya, yang 4 itu. Silakan dijawab. Klasifikasikan atau pisahkan hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya. Tadi sudah sering kita bahas nih. Ya, silakan dijawab. Udah, soalnya hanya 2. Kalau sudah selesai sudah. Sini, kumpulkan diri. Ayo, nggak boleh capek. Sudah lihat? Ya. Ini Bu. Jadi Pak. Astaga. Sudah? Sudah? Udah semua ya? Oke deh. Nah, kita siap-siap dulu ya. Bukunya dikemas. Siap? Sudah. Nah, pembelajaran hari ini selesai ya? Ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran lagi dengan apa? Dengan tema KPK dan pengacara. Siapa yang cita-cita jadi pengacara? Adi Dwi, pengen jadi pengacara. Irfan pengen jadi pengacara. Pengacara beneran banyak acara bukan? Ya. Pengacara beneran seperti Hotman Paris ya? Ya. Nah, minggu depan sama, tapi kita pakai puzzle. Sama menggunakan gambar seperti tadi, tapi di puzzle. Ibu agak lebih menantang lagi. Nanti kalian susun puzzle ya? Ya. Nah, sudah ya? Nah, Ibu terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Ibu akhirin, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Terima kasih ya, Nak ya. Oke.